Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh dan soleha, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, tetap semangat ya Nam belajarnya. Hari ini kita masih belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran keempat, tugasku sehari-hari. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Sudah dibaca doanya? Alhamdulillah. Awali setiap kegiatan kita dengan mengucapkan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi yang akan kita pelajari hari ini: 1. Keberagaman suku bangsa. 2. Menghargai perbedaan. Yang ketiga, nilai pecahan uang. Dipersiapkan buku temanya ya. Kali ini Bunda akan membahas tentang keberagaman suku bangsa. Keberagaman teman-teman Nina, bacalah halaman 86. Nina bersekolah di SD Banjarsari yang berada di daerah perkotaan. Teman sekolah Nina berasal dari berbagai daerah. Teman Nina berasal dari suku yang berbeda-beda pula. Putu berasal dari Denpasar, ia merupakan suku Bali. Dito berasal dari Solo, ia merupakan suku Jawa. Sedangkan Asep berasal dari Sumedang, ia merupakan suku Sunda. Dan masih banyak lagi teman-teman Nina yang berasal dari berbagai suku. Mereka memiliki kebiasaan dan bahasa yang berbeda satu sama lain. Makanan kesukaan mereka pun juga berbeda-beda. Meskipun Nina dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap hidup rukun. Mereka sangat menghargai perbedaan. Mereka saling menolong, saling menyayangi, dan bermain bersama tanpa membeda-bedakan. Sikap Nina dan teman-teman sangat patut kita contoh. Kalian harus menghargai perbedaan yang terdapat di sekitarmu ya. Sekarang silakan dikerjakan pada buku tema halaman 86 ya. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Dari mana asal daerah Putu? Putu berasal dari daerah Denpasar, ia merupakan suku Bali. Dari mana asal Dito? Dito berasal dari daerah Solo, ia merupakan suku Jawa. Asep berasal dari daerah mana? Asep berasal dari daerah Sumedang, ia merupakan suku Sunda. Sikap apa yang harus dimiliki saat menemui perbedaan? Ya, kita harus bersikap saling menghargai, menyayangi, menolong, dan bermain bersama tanpa membeda-bedakan. Apa saja perbedaan yang terdapat pada Nina dan teman-temannya? Ya, mereka berbeda suku bangsa, kebiasaan, bahasa, dan lain sebagainya. Silahkan ditulis ya pada buku tema halaman 86. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengetahui asal daerah teman kalian, ayo kita berdiskusi tentang ciri khas daerah. Silahkan anak-anak buka buku paketnya halaman 87. Setiap daerah atau suku bangsa memiliki karakteristik atau ciri khas. Sekarang, marilah diskusikan dengan orang tuamu tentang ciri khas daerah atau suku bangsa. Kalian harus mampu bekerja sama dengan baik. Jangan lupa untuk saling menghargai perbedaan. Contoh yang pertama di daerah Padang. Di Provinsi Sumatera Utara, mereka mempunyai ciri khas, yaitu makanan rendang. Nah, makanan rendang ini merupakan makanan khas dari Padang yang sangat terkenal. Ciri khas yang lainnya yaitu rumah gadang. Rumah gadang merupakan rumah adat Minangkabau yang memiliki arsitektur khas yang terletak pada bentuk puncak atapnya runcing yang menyerupai tanduk kerbau. Kemudian contoh yang kedua dari daerah Bali. Ciri khas yang pertama adalah tarian kecak. Adalah tarian yang populer. Tari kecak dimainkan oleh puluhan anggota dari kalangan laki-laki yang dimana tarian ini dimainkan sambil menunduk dan melingkar. Ciri khas selanjutnya adalah rumah adat Bali.
Rumah adat Bali secara umum dipenuhi dengan hiasan pernak-pernik, ukiran-ukiran dengan warna-warna yang alami, dan patung-patung simbol ritual. Contoh yang ketiga, nama daerah atau suku bangsa dari Sunda. Ciri khas yang pertama adalah tari jaipong. Tari jaipong adalah tari tradisional khas Sunda yang dibawakan dengan iringan musik yang khas yaitu degung. Kemudian ciri khas yang kedua adalah nasi tutug oncom. Nasi tutug oncom adalah makanan khas yang dibuat dari nasi yang diaduk dengan oncom goreng. Penyajian makanan ini biasanya enak dalam keadaan hangat. Mari amati gambar berikut. Ada pula gambar anak yang memiliki hobi melukis. Setiap anak memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda. Keragaman daerah asal dan suku bangsa membuat anak-anak memiliki selera dan hobi yang berbeda. Selain makanan kesukaan yang beragam, anak-anak juga memiliki hobi atau kegemaran yang berbeda. Ada yang suka menggambar, bernyanyi, bermain bola, bahkan membaca buku. Hobi atau kegemaran setiap anak yang berbeda harus kita hormati ya. Begitupun dengan keberagaman makanan. Makanan kesukaan setiap anak harus kita hargai pula. Dengan menghargai keberagaman, kita dapat menjaga persatuan dan kerukunan. Sekarang kita akan belajar mengenai kesetaraan nilai mata uang. Kesetaraan nilai mata uang adalah nilai yang dapat sama dengan nilai mata uang lainnya. Anak-anak bisa perhatikan contoh berikut ini ya. 1 lembar seribuan atau 1 keping uang seribuan sama nilainya dengan 2 keping uang 500-an. Contoh berikutnya, 1 lembar uang 2000-an sama dengan 4 keping uang 500-an. Atau bisa juga 1 lembar uang 2000-an sama dengan 2 lembar uang 1000-an atau 2 keping uang 1000-an. Sedangkan 1 lembar uang 5000-an sama dengan 5 lembar uang 1000-an. 1 lembar uang 10 ribuan sama nilainya dengan 2 lembar uang 5 ribuan. 1 lembar uang 10 ribuan sama juga nilainya dengan 5 lembar uang 2 ribuan. Nina ingin menukar beberapa pecahan uangnya. 1 lembar uang 5 ribuan akan ditukar dengan keping 500-an. Berapa kepingkah yang akan Nina dapatkan? Lalu Nina juga ingin menukar 1 lembar uang 20 ribuan dengan lembar 2 ribuan. Berapa lembar 2 ribuankah yang akan Nina dapatkan? 1 lembar 5 ribuan setara dengan berapa keping 500-an? Baik, sekarang akan kita hitung sama-sama ya. 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000. Ada berapakah jumlah keping 500-annya? Kita akan hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata 1 lembar 5 ribuan setara dengan 10 keping uang 500-an. Sekarang kita akan menghitung berapa 2 ribuankah yang kita dapatkan jika kita menukarnya dengan 1 lembar 20 ribuan. Baik, sekarang akan kita hitung sama-sama ya. 2000, 4000, 6000, 8000, 10000, 12000, 14000, 16000, 18000, 20000. Jadi 1 lembar 20.000 itu setara dengan 10 lembar 2 ribuan. Kita akan hitung ya, ada berapa lembar jumlah uang 2 ribuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa dipahami ya anak-anak? Insya Allah semuanya bisa dipahami ya. Nah, bisakah kita menukar uang 10 ribuan dengan uang 2 lembar 2 ribuan dan 6 lembar uang 1000-an? Apakah bisa? Iya, jawabannya bisa. Berikutnya, apakah kita bisa menukar 1 lembar uang 20 ribuan dengan 4 lembar uang 5 ribuan? Jawabannya, iya betul, bisa.
Selanjutnya, ayo berlatih pada buku tema halaman 89 ya. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat untuk belajar dan beribadahnya ya, soleh dan soleha. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya nak. Jaga selalu kesehatan. Terus berdoa, semoga wabah ini cepat Allah angkat ya nak. Terima kasih kepada ayah dan bunda atas segala bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.